Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan memulai Kitabul Ubudiyah karya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang fikih Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka yang demikian membutuhkan pengamalan, dan pengamalannya itu dengan ubudiyah, dengan ubudiyah. Makanya kita bahas bersama Kitabul Ubudiyah karya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, ayat kursi, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang uluhiyah Allah SWT, tentang ubudiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan argumentasi-argumentasi tauhidnya, dan argumentasi-argumentasi uluhiyah tersebut, argumentasi-argumentasi ubudiyah tersebut tidak lain dan tidak bukan itu dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan Allahu la ilaha illa, kenapa? Huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma bis samawati wal ardh, dan seterusnya sampai akhir ayat tersebut. Langsung saja. Faqad su'ila Syekhul Islam wa alamul a'lam Nasirus Sunnah wa Qamul Bid'ah Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah an qawlihi azza wa jal ya ayuhan nasu ubudu rabbakum famal ibadah wa ma furu'uha wa hal majmu'ud din dakhilun fiha amla wa ma haqiqatul ubudiyah wa hal hiya a'la al maqamat fid dunya wal akhirah am fawqa syai'un minal maqamat wal yabsut lanal qawla fi zalik. Telah ditanya Syekhul Islam wa alamul a'lam Nasirus Sunnah Qamil Bid'ah Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah tentang firman Allah SWT di surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, sembahlah Tuhan kalian. Ya, ini perintah yang pertama di dalam Al-Quran. Ya, perintah yang pertama yang ada di dalam Al-Quran semenjak Al-Fatihah, ya, kemudian masuk Al-Baqarah dari yang ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai pada ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Perintah yang pertama yang Allah SWT perintahkan manusia, apa itu? Untuk beribadah kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famal ibadah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ya, wa ma furu'uha, dan apa cabang-cabang ibadah? Wahal majmu'uddin dakhilun fiha amla, apakah seluruh sendi-sendi agama itu termasuk ke dalam ibadah atau tidak?
Wa ma haqiqatul ubudiyah? Apa hakikat ubudiyah? Hakikat penghambaan diri kepada Allah SWT. Ya. Hakikat perbudakan diri kepada Allah SWT. Ya, karena ubudiyah, kalau antum searching di internet, ubudiyah itu artinya perbudakan, ya. Penghambaan diri kepada Allah artinya memperbudak diri kita kepada Allah SWT. Kita bukan budak siapa-siapa, kita budaknya Allah SWT, ya. Jadi wahal hiya ala al-maqamat fid dunya, apakah perbudakan, ya, apakah peribadatan, ya, ibadat kan menghambakan diri namanya, kepada Allah itu derajat yang tertinggi di dunia dan akhirat, ataukah ada yang lebih tinggi lagi, ya. Wal yabsut lanal qawla fi zalik. Wahai Syekh, wahai Syekhul Islam, mohon sekiranya engkau jabarkan kepada kami perkara tersebut, ya. Fa'ajaba rahimahullah. Kemudian beliau jelaskan, ya, penjelasannya jadi kitab, ya, penjelasan tersebut jadi kitab, ya, kitabnya enggak tebal, tipis saja, tapi lumayan. Fa'ajaba rahimahullah, al-ibadah, ibadah adalah hiyasmun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'malil batinati wal zahirati. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dari perkataan ataukah perbuatan yang lahir maupun yang batin, ya, itu ibadah, ya. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu, ya, segala perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang lahir maupun yang batin, ya. Mungkin perlu ditambahi yang sifatnya perintah, melaksanakan perintah, ataukah yang sifatnya meninggalkan larangan, ya. Itu kalau mau lebih dirinci, ya. Yang sifatnya perintah, melaksanakan perintah, ataukah yang sifatnya meninggalkan larangan, ya. Yang ibadah tersebut dengan izin Allah SWT memasukkan seorang ke dalam sorga dan menyelamatkan seseorang dari neraka, ya. Sebagaimana seorang masuk sorga dan selamat dari neraka bisa jadi dengan perantaraan, dengan lantaran, dengan sebab melaksanakan amal ibadah, ataukah dengan sebab meninggalkan, ya, larangan Allah, ya kan. Ibadah itu ada yang melaksanakan perintah, ada yang meninggalkan larangan, ya kan, seperti itu, ya. Fassalatu waz-zakat was-siyam wal hajj, seperti salat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, itu ibadah. Kenapa? Karena dicintai dan diridhoi Allah, ya. Zakat, puasa, haji
sidqul hadis, jujur dalam perkataan, itu ibadah. Ya, kenapa? Karena dicintai Allah. Wa adaul amanah, menunaikan amanat, ya, menunaikan amanat itu adalah ibadah. Jadi amanat disampaikan kepada tempatnya, ditunaikan kepada tujuannya, tidak menyalahgunakan amanat, tidak khianat, ya, tidak khianat. Amanah itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena dicintai Allah, bisa membuat seorang masuk ke dalam surganya Allah, ya, dengan izin Allah SWT. Wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepadanya dengan berbagai macam bentuk kebaikan, dengan perkataan yang lembut, sikap yang beradab, ya, maupun nasihat yang lemah lembut, maupun senyuman manis, ataupun berbagai bentuk macam fasilitas yang kita berikan, ya, berupa materi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perhatian dan segala macam yang membuat kedua orang tua itu merasa nyaman dan bahagia. Ya, itu ibadah. Kenapa? Karena dicintai Allah. Wasilatul arham, menyambung tali silaturahim, ya, terutama kepada karib kerabat, ya. Pesan Rasulullah SAW banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersilaturahim, menyambung tali silaturahim dengan berbagai macam bentuk kebaikan, ya, bisa dengan mengunjungi, ya, bisa dengan memberikan sebagian hadiah, bisa dengan memberikan sebagian perhatian, bisa dengan nasihat. Intinya berbagai macam jenis kebaikan sampai kepada karib kerabat tersebut, silatul arham, ya, baik dari garis ayah maupun garis ibu, baik yang ada masih kekerabatannya, ya kan, kalau tarik kan semuanya masih kerabat, ya kan, semuanya masih keturunan Nabi Adam, ya, semuanya masih keturunan Nabi Adam. Rasulullah SAW berpesan, ya, i'rifu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la qurba birrahim idza quti'at, ya, wa in kana qaribah, ya. Kata Rasulullah SAW, kenalilah nasab kalian, kenali nasab, ya, kita kenal nasab, ya, kenali nasab kita, ya, supaya apa? Supaya kalian bisa tahu bagaimana tali hubungan persaudaraannya, ya, supaya kalian bisa menyambung tali silaturahimnya. Siapa, seperti apa, skala prioritas, kan, skala prioritas, ya. Orang Arab kebiasaan yang dari zaman jahiliyah sampai zaman Nabi, sampai mungkin sebagian sekarang itu mereka tahu, ya, mereka tahu itu nasabnya, ya, nasab garis. Memang di dalam tradisi Arab dan dibenarkan dalam Islam itu garisnya dari garis nasab itu dari garis ayah, nasab itu dari garis ayah, ya, sehingga ulama menyebutkan itu ketemunya nanti di mana, ketemunya nanti di mana, ya. Rasulullah
Abul Qasim Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah ya bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini ulama sepakat Rasulullah SAW sampai ke Adnan itu memang nggak ada hadisnya. Antum cari hadisnya mana? Nggak ada hadis sampai seperti itu. Tapi mereka sepakat, orang-orang Arab sepakat sampai di situlah. Nah, cuman kata ulama dari Adnan sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim itu berselisih paham ulama. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9 kakek. Alhasil ini adat yang bagus, kebiasaan yang bagus. Ya, kebiasaan yang bagus untuk mengenal nasab supaya apa? Tahu prioritas. Ini masih keluarga kami. Ya, masih keluarga kami. Dan kalau misalnya tadi Rasulullah, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan ada hubungan kekerabatan semua dengan Rasulullah SAW. Ketemu di mana? Ya, kalau yang paling dekat kan Ali bin Abi Thalib ya, bin Abdul Muttalib, ketemu di kakek, makanya sepupu Rasulullah SAW. Yang kedua misalnya Utsman itu terdekat setelah Ali ya. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Nah, ketemu di Abdi Manaf. Jadi berapa tuh? Ya, Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Nah, 5. Ya, bin Abdi Manaf. Kemudian Abu Bakar ya, ketemu di Murrah dan seterusnya. Jadi para sahabat Rasulullah SAW atau orang-orang Arab lah, orang-orang Arab sangat ya menjaga nasab tersebut. Nah, ini kita orang Melayu kakek yang kedua aja udah lupa deh, bukan lupa, nggak dijaga itu, sehingga ini ternyata ini sepupu, ini 2 pupu seperti itu. Nah, ini kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Kita harus cari tahu itu. Supaya apa? Supaya kita menyambung tali silaturahim. Ya, itu pesan Rasulullah. Rifu ansabakum tasilu arhamakum. Kenali nasab kalian. Kalian itu dari mana? Ya. Ada keturunannya, bukan orang awak bilang anak batuang. Ya, keluarnya dari apa? Dari tahu batuang. Keluarnya dari bambu. Ya, nggak tahu tuh ya dari mana dia jalurnya. Nah, ini harus tahu kita dari mana. Ini nasabnya kemana? Ya. Ya qadar Allah, akhirnya kita seperti ini. Ya, nggak bisa memaksimalkan mengenal nasab. Ya paling nggak, kalau nggak salah masih saudara. Ujungnya gitu aja. Kalau nggak salah masih saudara. Kalau saudara ya kita sambung silaturahim. Ya. Kenapa? Karena itu sebab dicintai Allah. Karena itu sebab ya masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan perlu digarisbawahi, Rasulullah SAW berpesan, fa innahu la bu'da lirrahim, ya, karena sesungguhnya tidak ada kedekatan, la qurbal birrahim, tidak ada hubungan nasab yang dekat kalau diputus, walaupun dekat dia. Siapa dia? Dia anak paman. Anak paman apa namanya? Sepupu. Jangankan sepupu, satu bapak satu ibu. Ya, kalau sudah kena pembagian waris, ya, sudah macam ngelihat setan satu sama lainnya. Nah, ini waliyadzubillah seperti itu. Jadi kalau sudah terputus, walaupun dekat, ya, satu pokoknya, ya, bapak satu, ibu satu, bersaudara. Ya, nah, jangan sampai kita menyebabkan, ya, karena orang tua yang bertikai, akhirnya anak-anaknya ikut bertikai.
Ya, itu jangan sampai. Kenapa? Karena itu sebab kemurkaan Allah, sebab masuk ke neraka jahanam. Tidak ada kedekatan ya dalam kekerabatan, walaupun dia betul-betul dekat, walaupun kandung, walaupun sepupu, kalau diputus, putus jauh jadinya. Iya. Sebaliknya, wala bu'da, tidak ada jauh, ya, tidak ada nasab yang jauh. Mungkin seperti tadi, seperti ya Rasulullah SAW dengan Umar, itu kan jauh, agak jauh, ya, agak jauh. Ketemunya kalau tidak salah di Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, ini jauh di situ dia, tapi masih dijaga, ya, sama-sama Quraisy. Ya, Quraisy itu ada ulama yang bilang dia fihir, ada ulama yang bilang dia nazar. Ala kulli hal, ini walaupun jauh dengan Rasulullah SAW, ya ketemu di kakak yang keberapa itu? Cukup jauh, ya 9 mungkin. Nah ini, tapi kalau disambung nggak ada istilah jauh, dekat, ya dekat dia, dekat dengan Rasulullah SAW karena disambung. Ya, dan perlu kita ketahui, Rasulullah SAW berpesan, laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang teranggap sebagai penyambung tali silaturahim kalau urusannya cuman sekedar balas-balasan. Paham balas-balasan? Karena dia baik sama saya baik pun sama dia. Ya, karena dia mengunjungin saya pun mengunjungin dia. Itu namanya balas-balasan, bukan sekedar itu yang menyambung tali silaturahim. Yang sebenar-benarnya menyambung tali silaturahim itu kata Rasulullah SAW, innamal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalah. Orang yang betul-betul teranggap di sisi Allah sebagai penyambung tali silaturahim itu adalah orang yang diputus tali silaturahimnya, kemudian dia berjuang untuk menyambungkannya. Artinya ada keluarga kita yang sudah nggak mau lagi negur kita, kita tegur. Nggak mau lagi kasih kita hadiah, kita kasih hadiah. Nah, itu yang sebenar-benarnya. Kalau sekali, 2 kali, 4 kali rasanya nyambung itu. Pertama ngasih 1 juta, kedua kali ngasih 10 juta. Wah, nggak usah sampai 10 juta sudah nyambung sudah. Ya, artinya apa saja bentuk kebaikan yang kita sampaikan kepada karib kerabat tersebut. Ya. Ini banyak sekali pesan dari Allah dan pesan dari Rasulnya untuk menyambung tali silaturahim, ya, yang kebanyakan orang zaman sekarang itu sudah tidak memperdulikannya lagi. Tapi disebutkan di sini, disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, ya, di surat awal-awal surat Al-Baqarah sudah, awal-awal surat Al-Baqarah sudah Allah sebutkan itu. Anjuran untuk menyambung tali silaturahim, ya, itu penting. Wal wafa bil uhud, kemudian menunaikan akad perjanjian, artinya dia tunaikan sesuai dengan perjanjiannya seperti apa, dia tidak ingkari. Wal amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, kemudian mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah dari perkara yang mungkar. Itu ibadah, dicintai Allah SWT. Ya, mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah daripada perkara yang mungkar. Wal jihad lil kuffar wal munafiqin, kemudian berjihad terhadap orang kafir maupun orang munafikin, orang munafik. Ya, orang kafir, yang kafir itu secara garis besar ada 2, ada kafir harbi, kafir yang statusnya ada peperangan dengan kaum muslimin, ya, ada kafir yang dilindungin oleh pemerintah muslim, apakah bentuknya kafir muahad atau kafir dhimmi, ya, yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kita tidak boleh melanggar perjanjian damai tersebut. Atau kafir dhimmi, orang kafir yang hidup di wilayah kaum muslimin yang dilindungi oleh pemerintah muslim, kita juga tidak boleh mengganggu dan menyakiti mereka. Ini maksudnya jihad dengan kufar harbi, ya, orang kafir yang statusnya
memerangi kaum muslimin, Kemudian munafikin, jihad terhadap munafikin. Ya, kalau jihad dengan kufar itu dengan fisik. Tapi jihad terhadap kaum munafikin itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an, dengan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahiduhum bihi jihadan kabira." Dan jihadilah ya bihi, apa? Bil Qur'an. Dengan disampaikan Al-Qur'an. Ya. Apa yang kalian lakukan itu kemunafikan. Mana ayatnya? Ayatnya ini. Ya, kalian benci syariat Allah SWT. Ini ayatnya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Yang demikian dikarenakan mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan kepada nabinya, maka amalan mereka Allah batalkan. Ya. Apa dalilnya? Orang munafikin tidak sadar atas kemunafikannya. Ya, sampaikan. Kalian kira kalian yang terbaik, kalian kira kalian yang paling rahmatan lil alamin, kalian kira kalian yang paling moderat. Ya, padahal apa yang kalian lakukan itu kemunafikan dan kerusakan di muka bumi. Yang kalian lakukan itu bukan rahmatan lil alamin, itu tapi khianatan lil alamin. Ya. Apa namanya kalau bukan khianatan lil alamin? Kalau sekiranya orang mau masuk surga nggak boleh. Dihalang-halangi orang masuk surga. Ya kan? Kenapa ada orang yang menghalang-halangi orang masuk surga? Allah sudah berpesan di dalam Al-Qur'an, misalnya la yadkhul, misalnya apa? Ayat innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Ya. Oh, kata kalian, enggak, agama banyak macam-macam. Iya, banyak macam-macam, tapi yang di sisi Allah, yang diridhai Allah cuman Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan Allah terima, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Ya, sampaikan ini ayat. Ya. Rasulullah SAW dengan tegas bersabda dalam hadis yang kalian sepakati. Ya, katanya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang hadis yang di Sahih Muslim. La yasma'u bi wahidun min hadil umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Tidak beriman, tidaklah, demi Allah kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah mendengar tentang keberadaan aku, ya, aku ini ada, pernah dengar minimal selentingan ada orang sosok namanya Muhammad ngaku nabi, lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, mau dia Yahudi kah, mau dia Nasrani kah, dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, pasti masuk neraka jahanam. Ya, pasti masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Ya, jadi itu kan jelas ayat dan hadisnya. Nah, kalau rahmatan lil alamin, sampaikan ini ayat, sampaikan ini hadis. Supaya apa? Supaya orang ada kesempatan masuk surga. Ya, jangan ditutup-tutupin. Ya, nanti orang-orang yang tadinya mau masuk surga, gara-gara kalian tutup-tutupin, semua agama sama, semua agama punya peluang masuk surga, akhirnya mereka terjebur ke dalam neraka jahanam, mereka akan nuntut nanti di hari kiamat. Ya Allah, tambahkan azabnya ya Allah, karena gara-gara dia saya tidak jadi masuk Islam. Ya, ini khianat ya Allah. Nggak, bilangnya rahmatan lil alamin, ini khianatan lil alamin, berkhianat itu. Pesan dari Allah, pesan dari Rasulnya tidak disampaikan. Sampaikan, orang mau terima alhamdulillah, tidak mau terima ya minimal orang pikir-pikir. Ya, minimal orang pikir-pikir. Jangan kebenaran itu ditutupin, itu namanya khianat. Orang Islam itu kepingin semuanya masuk Islam. Ya, semuanya masuk surga. Ya, semuanya masuk surga. Bagaimana caranya? Ya, nggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Harus masuk Islam. Ya, ya. Al-Quran nggak mengajarkan, kalau nggak masuk Islam kita bantai. Nggak ada seperti itu. Ya, mau masuk Islam silakan, nggak ya nggak apa-apa. Pokoknya kita cuma sampaikan kalau masuk surga silakan masuk Islam. Kalau pengen masuk neraka jangan masuk Islam. Nah, seperti itu baru benar. Jangan dibilang semua agama mengantarkan orang kepada surga. Enggak, itu khianat. Itu khianatan. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Ya. Sebagaimana kita juga biasa-biasa aja menerima keterangan bahwasanya
ya kita ini domba tersesat. Nggak apa-apa, mau dibilang domba, mau dibilang sapi tersesat, nggak apa-apa. Ya, nggak bisa masuk surga, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, nggak pernah tersinggung itu. Ada orang Islam yang tersinggung dibilang domba tersesat? Nggak ada. Kalian aja yang sewot. Ya, orang-orang munafikin yang sewot ya. Orang yang benar-benar kafir dibilang kafir, nggak sewot mereka. Ya, orang-orang munafikin yang sewot itu. Tahu munafikin yang mengaku rahmatan lil alamin tadi, dia paling sewot. Ya, kita muslim nggak tersewot itu dibilang domba tersesat. Mau dibilang kelinci tersesat kah, labi-labi tersesat, nggak apa-apa, ya kan? Dengan suka hati, dengan sukarela menerima keterangan tersebut. Ya, mereka punya istilah, kita terima istilahnya. Nah, kita juga punya istilah. Setiap orang yang beriman namanya mukmin, orang yang tidak beriman namanya kafir. Itu dalam istilah Islam. Ya, ya, bukan apa namanya? Kenapa pobi sekali? Yang sewot itu cuman munafikin saja. Orang betul-betul kafir dia nggak terima. Nggak apa-apa kami dibilang kafir. Memang itu istilah Al-Quran kok, ya kan? Istilah Al-Quran yang mengatakan selain muslim itu kafir, selain mukmin itu kafir. Istilah Al-Quran itu. Masa kita mau mengada-ngada istilah yang Allah SWT sebutkan? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga, Trinitas. Siapa dia? Ya kan sudah jelas, telah kafir kata Allah SWT. Nah, seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya ada yang berpikir, merenung. Wah, kita ini terancam masuk neraka. Coba pelajari dulu. Wah, iya ya. Terus bandingkan. Ya, mana ini? Mana yang lebih sesuai? Terus berdoa setelah itu sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya hidayah. Ya, mana yang bisa mengantarkan saya kepada keridhaanmu, tunjukkanlah. Ini kalau ikhlas, insya Allah pintu hidayah terbuka. Ya, pintu hidayah terbuka, dia akan senang hati masuk dalam Islam. Seperti itu. Tapi harus disampaikan yang namanya ayat yang mengantarkan kepada kebenaran itu. Ya, betul-betul harus rahmatan, itu hakikat rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah, itu namanya rahmatan lil alamin. Kalau yang benar ditutup-tutupin, nah, kemudian yang salah dibilang benar, itu bukan rahmat, itu khianat. Khianatan lil alamin, seperti itu. Nah, ini harus disampaikan. Jihad kepada orang kafir, jihad kepada orang-orang munafikin. Wal ihsan lil jar. Ya, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga itu berbuat baik kepada tetangga yang mukmin, ya. Berbuat baik kepada tetangga yang kafir sekalipun. Iya kan? Boleh. Ya, artinya kalau tetangga kafir perlu makan, kasih makan. Ya. Berbuat baik kepada anjing aja bisa masukkan kita ke dalam sorga, ya kan? Apalagi berbuat baik kepada manusia walaupun dia kafir. Iya, seperti itu. Jadi maksudnya ketika orang muslim mengatakan kafir adalah kafir, itu bukan mengharuskan kita menzolimi, hartanya diambil, kemudian kalau keluar rumah ditimpuk kepalanya, kan enggak seperti itu. Ya, tetap aja berbuat baik, kita tetap berbuat baik. Kalau tetangga, ya kita baik sebagai tetangga. Kalau dia muslim berarti haknya dua, selain haknya sebagai tetangga, dia haknya juga sebagai sesama muslim. Oh ya, seperti itu. Wal yatim, berbuat baik kepada anak yatim. Ya, ana waqafil yatim fil jannah, kata Rasulullah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini di sorga. Ya, artinya seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Ini dekatnya Rasulullah SAW dengan orang yang menyantuni anak yatim. Ya, menyantuni anak yatim macam-macam. Ya, ada yang yatim piatu, bapaknya meninggal, ibunya pun meninggal. Ada yang yatim, ya, ibunya masih hidup, ya, sekalian ibunya pun disantunin, ya, dinikahin misalnya, bisa juga. Kalau enggak, ya cari lagi orang yang mau menikah, kita yang santunin, bisa aja kan, tidak harus menikahinya. Ya, intinya berbuat baik, menyantuni anak yatim. Ya, wal miskin, berbuat baik kepada fakir miskin. Ya, di sini tidak disebutkan fakir, tapi itu sudah termasuk dengan fakir juga.
kata ulama, kalau miskin disebutkan berbarengan dengan fakir maknanya berbeda. Kalau salah satu disebutkan maka mencakup yang lain. Nah, miskin ini berarti termasuk yang fakir juga, fakir miskin, orang-orang yang punya hajat, yang sangat membutuhkan, yang intinya pemasukannya, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Ya, pemasukannya sebulan 10 juta, pengeluarannya 30 juta. Nah, itu miskin itu. Ya, pemasukannya 2 juta, pengeluarannya 500, itu kaya. Ya, seperti itu. Taib, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. اللهم رب Kita lanjutkan sedikit. Kemudian wabnus sabil, berbuat baik kepada ibnus sabil. Ibnus sabil itu orang yang musafir, yang melakukan perjalanan yang jauh. Ya, apalagi zaman dulu itu memang sangat membutuhkan itu. Orang zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, dari Yaman mau ke Syam, wah itu kan berapa ribu kilo, mereka naik onta atau mungkin jalan kaki. Nah ini kadang mampir sebentar ke Madinah, mampir sebentar ke Mekah misalnya kan. Nah ini mereka itu membutuhkan bantuan, kasih makan, kasih tempat tinggal dan lain sebagainya. Intinya kita berbuat baik kepada mereka. Wal mamluk minal adamin, ya. Kemudian wal bahaim, mamluk minal adamin wal bahaim. Ini di zaman Syekhul Islam masih ada perbudakan. Jadi
mungkin kita berbuat baik kepada budak hamba sahaya. Jadi kalau kita punya budak, kita berbuat baik, ya, kepada bahaim, kita punya binatang ternak, kita pelihara kucing, kita pelihara kelinci, kita pelihara burung, kita pelihara ikan, ya, berbuat baik, ya, likulli kabidin ratbin ajrun, kata Rasulullah. Setiap kita berbuat baik kepada makhluk hidup itu ada pahala, ya. Berbuat baik kepada budak ada pahala, ya. Berbuat baik kepada budak ada pahala, ya. Maka para tabiin itu tidak bisa membedakan antara, kadang-kadang antara sahabat Nabi dengan budaknya. Perlu, itu tidak bisa dibedakan, bajunya sama, kendaraannya sama, ini mana tuan mana budak, nggak bisa beda. Nah, kenapa? Karena itu pesan Nabi, at'imuhum ma ta'imtum waqsuhum ma kasautum. Kasih mereka pakaian apa yang kalian pakai, kasih mereka makan apa yang kalian makan. Itu budak loh, budak belian, ya, budak. Itu sampai seperti itu. Sehingga apa? Para sahabat kasih pakaiannya sama dengan budaknya, ya, makannya sama. Itu budak, bukan pembantu atau asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu bukan budak, orang merdeka itu. Ya, artinya kalau sekiranya budak aja kita disuruh perlakukan istimewa seperti itu dalam Islam, apalagi orang merdeka yang statusnya mungkin sopir, ya kan, sopir pribadi, mungkin dia tukang kebun kita, mungkin tukang masak kita, atau tukang cuci kita dan lain sebagainya. Ya harus lebih istimewa perlakuannya, ya, harus istimewa perlakuannya. Kalau sekiranya budak aja disuruh kasih kita pakaian sebagaimana kita pakai kok, itu Islam. Kasih mereka makan sebagaimana ya apa yang kita makan, bukan makanan yang sudah 4 hari yang lalu, ya. Gimana ceritanya? Ya, walastum bi akhidhi illa an tughmidu fihi, kata Allah SWT. Bagaimana kalian mau tega ngasih? Coba kalau kalian dikasih ya seperti itu, kalian tidak akan terima kecuali dalam keadaan mata terpicing, ya, merem nerimanya. Artinya kita aja bagaimana keadaannya, itu sudah lumut-lumutan, jamur-jamuran baru dikasih ke orang. Ya Allah, tega betul, ya. Pesan Rasulullah SAW kepada budak seperti itu, apalagi kepada orang merdeka, seperti itu, ya. Wad du'a wad dzikir wal qira'a wa amsalu dzalika minal ibadah, termasuk berdoa, termasuk berzikir, termasuk baca Quran, dan yang semisalnya daripada segenap perkara yang Allah cintai, itu bagian daripada ibadah. Wa kadzalika hubbullah wa rasulihi, demikian juga mencintai hubbullahi wa rasulihi, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, ya, ibadah. Khasyatullah wal inaba ilaihi, takut kepada Allah dan rujuk kepada Allah, taubat kembali kepada Allah, ikhlasuddin lah, mengikhlaskan segenap peribadatan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, wasabr li hukmihi, ya, sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sabar hukum syar'i maupun hukum kauni, ya, sabar ketetapan Allah SWT yang berkaitan dengan syariat dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan sholat, dalam melaksanakan zakat, dalam melaksanakan haji, dalam melaksanakan segenap ibadah. Ataukah sabar, ya, dari meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, ya, ketika diuji untuk mengambil harta orang lain tanpa ada yang mengetahui, kita sabar, jangan. Ketika diuji untuk terjatuh ke dalam perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala daripada perkara zina, ya, baik zina mata, zina segala macam, ataupun sampai pada ujungnya kemaluan, jangan, sabar, semuanya perlu sabar. Ya, sabar juga terhadap hukum Allah kauni, musibah-musibah yang menyakitkan, sakit, hilang harta dan lain sebagainya. Itu ibadah semuanya, ibadah yang sangat Allah cintai.
wa syukur li ni'amihi, bersyukur atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan, nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin, syukur. Ya, bersyukur kepada Allah SWT telah diberikan kesehatan, bersyukur kepada Allah telah diberikan iman, bersyukur kepada Allah telah dimudahkan melangkahkan kaki ke masjid, bersyukur kepada Allah SWT telah dimudahkan untuk membaca Al-Quran, bersyukur kepada Allah telah dimudahkan untuk berpuasa, terus dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah atas segenap kebaikan yang dimiliki, yang kita dapatkan itu datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada dirimu maka itu datang dari Allah, nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. War ridha bi qada'ihi, kemudian ridha lebih tinggi daripada sabar. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sabar kadang-kadang masih rasa perih ada rasa, panas ada rasanya. Tapi kita tahan. Ya, untuk tidak terjatuh dalam hal-hal yang dimurkai Allah SWT. Tapi kalau ridho itu sudah mulai longgar, sudah mulai lapang, sudah mulai adem dia terhadap musibah yang menyedihkan atau memilukan. Wa tawakkul alaihi, bertawakal kepadanya, yakin kepada Allah, bergantung, bersandar, berserah diri kepada Allah SWT. Itu tawakal. Warraja li rahmatihi, berharap kasih sayangnya, ya, berharap kasih sayang Allah SWT. Wal khauf min azabi, takut akan azab dan kemurkaannya. Wa amthalu dzalika hiya minal ibadah lillah, dan yang semisal itu semuanya adalah bagian atau contoh daripada peribadatan kepada Allah. Satu poin dari itu semuanya, semua yang kita sebutkan itu perkara yang Allah cintai. Ya, apakah tadi sifatnya perkataan ataukah sifatnya perbuatan? Apakah yang lahir maupun yang batin? Apakah sifatnya bentuknya melaksanakan perintahnya ataukah bentuknya meninggalkan larangannya? Semuanya dicintai Allah. Apabila dilaksanakan, ya, melaksanakan perintahnya ataukah meninggalkan larangannya, bisa mengundang rahmat dan kasih sayang Allah. Di akhirat bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, apabila ditinggalkan dalam artian meninggalkan perintah Allah ataupun melakukan larangan Allah, bisa terancam untuk terjatuh ke dalam kemurkaannya dan mengantarkan kepada nerakanya Allah, wal iyadzu billah. Ya, wa dzalika annal ibadata lillahi hiyal ghayatul mahbubatu lahu wal mardiyatu lahu allati khalaqal khalqa laha. Yang demikian dikarenakan peribadatan kepada Allah itu adalah tujuan yang paling Allah cintai dan paling Allah ridhai, yang Allah ciptakan makhluk semuanya karenanya. Allah ciptakan jin dan manusia karenanya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja, bukan kepada selain aku, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.